Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Dirjanto dari kelas A dengan NIM 266051165. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang memberikan penjelasan tentang jawaban UTS saya pada mata kuliah matematika diskrit yang dibimbing langsung oleh pengotak. Lanjut ke pertanyaan pertama, yang dijelaskan pentingnya pemahaman materi dasar matematika diskrit dalam teknik informatika. Nah, pentingnya memahami materi dasar matematika diskrit ini dalam bahasa pemrograman itu nanti kita akan mengenal dengan operator logika yang mana di dalamnya ada dan, or, and, or, XOR, dan not. Nah, itu nanti kita akan pelajari di matematika diskrit. Jika kita memahami materi tersebut dalam matematika diskrit, insya Allah nanti kedepannya akan mudah dalam memahami bahasa pemrograman. Dan ada juga boolean algebra yang mana itu nanti akan berguna juga di bahasa pemrograman. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal UTS nomor 1. Jelaskan alasan kita bisa mempercayai pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju maka Indonesia pasti maju. Nah, kita bisa membuktikannya dengan cara menuliskan tabel kebenarannya. Oke, pertama-tama langkahnya yaitu ubah pernyataan jika saya terpilih dan Indonesia maju maka Indonesia pasti maju ke dalam nilai P dan Q. Nah, di dalam pernyataan ini memiliki dua variabel ya, yakni saya terpilih dan Indonesia maju. Kita masukkan ke dalam variabel P dan Q. Saya terpilih ke dalam variabel P dan Indonesia maju ke dalam variabel Q. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat pernyataan logika dari pernyataan ini. Saya terpilih, di sini kan P, kita tuliskan P, dan ini simbolnya dan, Indonesia maju, simbolnya Q. Oke, maka simbolnya seperti ini, Indonesia pasti maju. Q. Oke, lanjut. Nah, mudah sekali. Langkah 3, P, Q, ini yang dinamakan dengan tabel kebenaran. Nah, cara penulisannya gimana? Cara penulisannya untuk dua variabel kita tentukan dulu jumlahnya berapa. Untuk dua variabel kita gunakan cara 2 pangkat n. Karena n-nya hanya 2 variabel, maka jumlahnya yaitu 2 pangkat 2, yaitu 4. Jika misal 3 variabel, maka 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, karena ini 2 variabel, kita hanya memiliki 4 kemungkinan saja, yakni true, 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 false, false, true, dan false, false. Oke, kemudian lanjut P dan Q. Nah, P dan Q ini bagaimana? P dan Q ini memiliki nilai jika ada salah satu saja yang bernilai false, maka nilainya false. Selain itu true. Nah, seperti itu saja mudahnya ya. Jika ada salah satu saja di antara kedua ini yang bernilai false, maka hasilnya false. Seperti ini. Ini di sini ada false, ada false, ada false, berarti kita langsung saja false semua. Nah, ini karena ada true, true keduanya, barulah bernilai true. Oke, lanjut ke P dan Q, maka Q. P dan Q sudah kita dapatkan nilainya, yakni true, false, 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 false. Sedangkan Q-nya true, false, true, false. Kita sandingkan P dan Q maka Q. True maka true, hasilnya true. False maka false, hasilnya true. False maka true, hasilnya true. False maka false, hasilnya true ya. Dapat dipahami mudah sekali. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita simpelnya seperti ini. Kita ikuti yang nilai belakangnya ini berapa. Nah, jika nilai belakangnya true, maka nilainya true. Nah, kecuali untuk seperti ini. Kecuali keduanya sama-sama false-nya. Yang sebabnya false, akibatnya false juga, barulah dia bernilai true. Lanjut. Nah,
dari tabel kebenaran ini kita dapatkan bahwa pernyataan tadi itu bernilai true semua, yang mana ini dinamakan dengan ontologi. Kesimpulannya yaitu tabel kebenaran di atas menunjukkan bahwa pernyataan akan selalu bernilai true. Nah, jadi terbukti ya jika kita bisa mempercayai pernyataan ini, karena ya tabel kebenaran tadi sudah diberikan bukti bahwa pernyataan tersebut akan selalu bernilai benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, jelaskan alasan kita sebaiknya tidak percaya pernyataan jika saya terpilih atau Indonesia maju maka Indonesia pasti tidak maju. Nah, ini caranya sama dengan yang nomor 1 tadi. Hanya saja di sini operannya atau maksudnya operatornya atau, dan di sini Indonesia pasti tidak maju. Nah, ini nanti menggunakan negasi. Caranya masih sama seperti tadi ya. Untuk persingkat waktu ya kita lewati saja langkah 1 karena sama ya. Langkah kedua, buat pernyataan logika dari pernyataan tersebut. Nah, pernyataannya saya terpilih B atau simbolnya seperti ini, Indonesia maju D, maka Indonesia pasti tidak maju. Nah, tidak maju di sini kita dapatkan dari negasi Q, karena Q-nya Indonesia maju. Jadi untuk merupakan tidak maju di sini kita tambahkan negasi depannya. Artinya kebalikan dari Indonesia maju, yaitu Indonesia tidak maju. Oke, lanjut ke tabel kebenaran ya. Oke, ini sama ya seperti yang tadi. Untuk dua variabel nilainya kemungkinannya ada 4, yakni true, false, true, dan false, false. Nah, untuk sekarang P atau Q. Nah, ini caranya bagaimana? Seperti caranya itu kebalikan. Bukan caranya. P atau Q ini kebalikan dari P dan Q. Bukan. Atau ini kebalikan dari dan. Jadi jika dan tadi, jika ada salah satu saja false, maka semuanya maka nilainya akan bernilai false. Nah, jika atau ini jika ada salah satu saja yang bernilai true, maka nilainya akan true. Nah, misal seperti ini. True, ini true, keduanya true, maka hasilnya true. Ini ada salah satu yang true, hasilnya true. Ada salah satu yang true, hasilnya true. Nah, ini karena tidak ada yang true, hasilnya false. Oke, sudah dipahami? Kemudian kita lanjut ke negasi Q. Negasi Q ini kebalikan dari Q. Jika di sini true maka false, ya. Kebalikan. Oke, sudah sekali. Oke, lanjut. P atau Q maka negasi Q kita sandingkan saja seperti yang tadi, mengikuti yang belakangnya. Yang ini mengikuti negasi Q. True maka false, hasilnya false. True maka true, ya. True maka false, false maka true, ikuti yang belakang, ya. Oke, lanjut. Di sini kita dapatkan dari tabel kebenaran ini, pernyataan tersebut bernilai kadang false, kadang true. Jadi alasannya tidak boleh terlalu percaya kepada seperti apa tadi soalnya. Alasannya kenapa sebaiknya tidak percaya pernyataannya, ya karena itu tadi, kadang pernyataannya ini bernilai benar dan kadang juga salah, yang dinamakan dengan kontingensi. Jadi sebaiknya kita tidak terlalu mempercaya pernyataan tersebut karena masih terdapat kemungkinan pernyataan bernilai salah atau masih ambigu, kadang bisa salah, kadang bisa benar. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nah, ini pertanyaan tentang himpunan. Oke, di antara sekelompok mahasiswa 100 orang ternyata 40 orang suka. Nah, ini untuk mengingat waktu
yaitu gambar diagram Venn. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Pertama kita tuliskan dulu notasi-notasi pernyataan-pernyataan ini ke dalam bentuk cara penyajian seperti ini. Ini namanya cara penyajian enumerasi atau kardinal. Kardinal karena ini jumlah. Di antara sekelompok mahasiswa ini semestanya 100 orang. Kemudian mata kuliah diskrit, matematika diskrit saya anukan dengan himpunan A, kemudian kalkulus B, dan bahasa Inggris C. Kemudian didapatkanlah seperti ini. Oke, nah cara penulisannya kita mulai dari yang paling bawah, yakni yang tidak suka ketiga mata pelajaran 5. Kita tuliskan di sini 5. Kemudian lanjut ke A, irisan B, irisan C. Nah, kenapa di sini dulu? Karena nanti untuk penulisan ke sininya biar lebih mudah ya. Biar tidak keliru. Karena nanti jika kita menuliskan dari yang atas dulu, nanti akan didapatkan gini misal. Ini bukan 15. Kalau kita dari atas nanti kita masukkannya kelirunya begini. 44, kemudian di sini 52, di sini 42. Nah, terus kita masukkan A irisan B 16, di sini 16. Nah, seperti itu nanti jika kita jumlah keseluruhan hasilnya lebih dari 100, lebih dari jumlah semestanya. Itulah mengapa kita tuliskan dari yang paling bawah, yang paling dalam. Nah, seperti itu. Dan di sini 14. Nah, inilah maksudnya. Di sini 14. Nah, karena di yang paling dalam sudah ada 2, jadi kita tinggal menambahkan 12 di sini. Begitu juga dengan yang lain. Nah, seperti itu. Maka nanti hasilnya jika kita jumlah keseluruhan ini nanti hasilnya 100. Itu. Baik, kita lanjut. Nah, untuk cara mencari siswa yang suka ketiganya atau X di sini caranya ada 2. Kalau saya menggunakan cara yang seperti ini. Ini saya mengarang sendiri ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk cara bakunya seperti ini. Saya jelaskan yang ini saja. Untuk caranya yaitu 100 kurangi 5. Semesta dikurangi 5. Kan hasilnya ini toh. Semua yang ada di sini. Nah, berarti 100 kurangi 5 sama dengan jumlah keseluruhan ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi 100 minus 5 dikurangi ini semua dijumlah. Didapatkanlah hasil seperti ini. Jika kita tambah 1 ini nanti hasilnya 45 minus 3x plus 48 plus 4x. Nah, nanti jika kita jumlahkan lagi, ini nanti hasilnya 98 plus x. Oh, maaf, 93 plus x. Nah, jika kita balik, maka hasilnya x sama dengan 95 kurangi 93, hasilnya 2. Kita dapatkan di sini nilainya 2. Oke, lanjut. Siswa yang suka matematika diskrit dan kalkulus. Nah, ini menggunakan irisan, yakni A irisan B. Nah, itu bagaimana? Itu kita dapatkan dengan menjumlahkan semua yang ada di A dengan semua yang ada di B. Tapi tapi tidak kita jumlahkan langsung seperti ini ya. Misal A plus B. Nah, ini kan nanti hasilnya 96 toh. Nah, tidak seperti itu. Karena ini nanti kita hitungannya itu jadi gini. 44 ditambah 52. Nah, ininya dihitung 2 kali nantinya.
kalau kita gunakan yang ini. Nah, jadi untuk lebih amannya kita gunakan seperti ini, kita jumlah satu-satu semuanya. Atau bisa juga kita jumlah dengan 44 plus 52 dikurangi yang ada di sini. Itu. Oke. Jika kita jumlahkan nanti hasilnya 80 ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Yakni bentuklah fungsi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari soal nomor 1 atau nomor 2. Pilih salah satu. Nah, saya pilih nomor 2. SOP itu apa? SOP adalah sum of product. Jadi jumlah dari produk. Jadi kita dahulukan produknya. Kita kalikan dulu baru kita jumlah. Ini juga dinamakan dengan minterm, yaitu nilainya akan bernilai minimal pada setiap termnya. Nah, seperti itu ya. Ada juga nanti max term atau pos. Dan untuk tabel kebenarannya nomor 2 kita dapatkan seperti ini ya. Ini saya dapatkan dari nomor 2. Hasilnya yaitu 1010. Dan untuk bentuk SOP kita cari yang fungsinya bernilai 1. Ini ya, yang operasinya 00 dan 10. Penulisannya yakni fungsi x, y sama dengan x aksen kali y aksen plus x y aksen. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sum of product itu jika nilainya 0, maka penulisannya yaitu diberi aksen. Jika 1, maka dia penulisannya tidak ada aksennya. Ya, misal seperti ini. 0, 0. 0 kali 0. Ya. X aksen, Y aksen. Dijumlah dengan 1 kali 0. Ya. X-nya 1. 1 ini kita teruskan dengan X. 0-nya ini Y aksen. Ya, karena 0 itu ada aksennya. Kalau 1 tidak ada aksennya. Atau tulisannya bisa juga dengan seperti ini. Fungsi x, y sama dengan m0 plus m2. Nah, m0 di sini itu kita dapatkan dari tabel. Bisa hafalan atau bisa juga ya hafalan. Ya. Tapi kalau menurut berita Pak Okta itu tidak dihafalkan tidak apa-apa, tapi lebih baik dihafalkan. Ya. Untuk di tabelnya itu sendiri, jika x aksen y aksen itu m0, jika x y aksen itu m2. Baik, kita lanjut ke bentuk POS atau product of sum. Ya, kita dahulukan yang penjumlahan, yang sum dulu, baru nanti dikalikan. Oke, jika bentuk POS atau product of sum, kita lihat yang hasil difungsinya itu 0, yakni ini ada di 01 dan 11. Oke, 0. Nah, untuk product of sum sendiri kebalikan dari sum of product. Jika nilainya 0, maka dia tidak ada aksennya. Jika nilainya 1, maka dia ada aksennya. Oke, kita masukkan 0 plus 0 x plus 1 di aksen kali 1. Jadi x aksen plus y aksen. Nah, atau bisa juga seperti ini tadi. Penulisannya fungsi x, y sama dengan m kapital 1 plus m kapital 3. Nah, untuk product of sum
atau box term itu penggunaannya dengan M kapital ya, tidak sama dengan kecil. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.